Moody's kembali menurunkan outlook kredit terhadap 19 perusahaan tanah air dari stabil menjadi negatif. Pergerakan saham Indonesia juga ikut bergejolak akibat sentimen Moody's. Dan untuk membahas proyeksi saham di tengah sentimen Moody's, kami sudah bersama dengan praktisi pasar modal, Hans Kui. Selamat pagi menjelang siang, Pak Hans. Bagaimana kabar Anda? Selamat pagi Bu, kabar baik. Baik Pak Hans, langsung saja kita bahas tema utama kami hari ini. Dalam konteks Indonesia saat ini, apa sebenarnya yang paling dikhawatirkan investor asing dan juga lokal ketika Moody's bicara soal outlook dan juga resiko, dan tentunya ini baru saja menurunkan outlook kredit terhadap 19 perusahaan. Ya, jadi kalau kita lihat Moody's itu menyampaikan mereka sebenarnya belum menurunkan rating Indonesia, tetapi menurunkan outlook dari stabil menjadi negatif ya. Nah, kita harus hati-hati. Memang kalau kita lihat pendekatan yang dipakai Moody's ini agak berbeda dengan Fitch dan Standard and Poor's ya. Kalau Standard and Poor's itu kan dia mereka makanya BBB, terus ada kalau turun itu jadi BBB minus, kalau naik jadi BBB plus ya. Sebelum naik nanti ke A minus gitu. Jadi posisi kita kalau di Moody's itu BAA2 gitu ya. Nah, ini outlook-nya berubah jadi negatif, artinya dalam 12 sampai 18 bulan ke depan, kalau yang dikhawatirkan oleh Moody's itu terjadi, dia bisa menurunkan rating kita ke BAA3 gitu ya. Ini sama dengan BBB minus pada Fitch dan S&P gitu. Nah, jadi rating kita nggak turun. Nah, yang tentu dikhawatirkan pelaku pasar adalah kalau rating kita turun, kalau di BAA3 ini kita masih di investment grade. Tapi kalau turun satu tik lagi BA1 itu kita udah keluar dari investment grade. Nah, ini jadi masalah karena ketika kita mau mengakses dana ke internasional, kalau kita tidak investment grade itu banyak sekali perusahaan-perusahaan fund-fund luar itu tidak bisa invest di kita. Tetapi sejauh ini kita masih di investment grade, cuman outlook kita menjadi negatif karena beberapa hal yang disorot oleh Moody's tadi. Baik, Pak Hans, apakah Anda bisa mengelaborasi terkait dengan outlook kredit yang sudah diturunkan terhadap 19 perusahaan? Ya, kalau ke 19 perusahaan ada perbankan dan lain-lain gitu ya. Kalau saya baca gitu ya, itu beda-beda semua kenapa mereka melakukan hal tersebut. Tetapi sebagian besar itu kalau kita lihat bank-bank itu ya, kayak BCA, kenapa dia bisa bergerak turun, itu lebih karena terkait dengan outlook dari Indonesia sendiri ya, dari peringkat hutang Indonesia. Kemudian beberapa bank BUMN gitu ya, itu memang ada yang terkait profitabilitasnya, ada juga yang terkait dengan dividen yang cukup tinggi sehingga menurut mereka pembentukan modalnya bisa tertahan gitu. Kemudian kalau kita lihat ada Telkom gitu ya, kemudian ada lagi yang lain. Tapi sebenarnya ini lebih terkait dengan Indonesia secara keseluruhan yang berimbas pada perusahaan. Jadi sebenarnya perusahaan kita itu nggak terlalu banyak masalah, tetapi Moody's melihat ada risiko di pemerintah, terutama kayak hutang kita ya yang diperkirakan bisa bergerak naik ke atas karena defisit kita bisa melebar gitu. Jadi lebih banyak sebenarnya mereka lebih memview masalah pemerintah kita dalam pengelolaan anggaran ya. Biarpun dari pemerintah mengatakan kelihatannya Moody's tidak memahami dengan penuh tentang kebijakan pemerintah Indonesia saat ini. Baik, tentunya tadi Anda juga menyebutkan ada beberapa, unsur begitu ya, Moody's banyak menyoroti isu fiskal, stabilitas kebijakan, dan juga ketahanan ekonomi Indonesia. Dari ketiga faktor ini, mana yang menurut Anda sebenarnya paling krusial untuk menentukan arah saham Indonesia ke depan? Ya, kalau kita lihat sebenarnya yang krusial dari mereka adalah eh, kemungkinan defisit kita yang lebih melebar gitu ya. Karena kalau kita lihat eh, kita kan punya beberapa masalah ya. Karena kalau kita lihat ya belanja publik yang cukup tinggi yang dilakukan pemerintah di sini. Nah, kemudian ini untuk mendorong pertumbuhan karena pemerintah sekarang pro pertumbuhan. Nah,
Di sisi lain, pendanaan kita menghadapi kendala, kalau kita lihat nih datanya gitu ya, di tahun 2025 penerimaan negara kita itu dari pajak itu meleset turun ya, cuman 87,6% dari target gitu. Nah, ini lebih rendah dari tahun lalu. Sehingga kalau kita lihat porsi penerimaan pajak terhadap PDB kita 9,31%. Nah, di tengah penerimaan yang melambat tadi, di sisi lain pemerintah mengepus program prioritas pemerintah untuk ngebus pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi masalah gedenya adalah bagaimana pemerintah menutup masalah defisit tadi. Pasti surat utang lebih banyak diterbitkan. Nah, ini menimbulkan pertanyaan risiko yang meningkat ya. Kalau kita analogikan dengan perusahaan gitu ya, sederhananya adalah di tengah pendapatan kita yang menurun karena masalah perlambatan ekonomi gitu ya, tetapi belanja yang dilakukan itu tetap di-push cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan. Nah, ini tentu menyebabkan defisit. Defisit itu harus ditutup dengan surat utang. Nah, ketika ini berlanjut, tentu orang akan berpikir nanti bisa bayar utang atau enggak. Nah, ini yang menyebabkan mereka memberikan outlook yang negatif terhadap kita, dan bila dalam 12 sampai 18 bulan tidak ada perbaikan yang signifikan, rating kita bisa diturunkan 1 tick. Baik, sebenarnya Menteri Keuangan juga menjawab ya terkait dengan pernyataan dari Moody's ini ya, Pak Hanskui. Ini Menteri Keuangan Purbaya Sadewa meyakini keraguan lembaga pemeringkat Moody's Investor Service terhadap Indonesia bakal hilang usai melihat kinerja perekonomian nasional. Bagaimana Anda menanggapi pernyataan dari Purbaya? Ya, jadi kalau kita lihat pertama tentu mereka melihat kita harus disiplin dengan defisit kita. Pertama, defisit kita sebaiknya tidak melewati 3%. Nah, tahun lalu kan kita 2,9-an defisit kita ya, itu meleset dari harapan gitu, dengan yang terlihat sekali pemerintah menunjukkan pertumbuhan ekonomi meningkat, tapi penerimaan pajak melambat, PPN juga melambat gitu. Jadi itu tentu jadi sesuatu yang cukup penting. Yang kedua, pemerintah juga harus komit dengan jumlah debt to GDP ratio yang nggak boleh terlalu ditingkatkan gitu ya, karena itu akan menjadi masalah gitu. Nah, tetapi kita juga harus melihat bahwa ada beberapa hal yang juga diperhatikan ya. Kita punya memang defisit kita tadi terkendali masih di bawah 3% sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kemudian debt to GDP kita masih di bawah 50%, sekitar 40%-an, itu dianggap cukup sehat. Tapi kita punya beberapa masalah juga ya. Pertama adalah debt service ratio kita, itu angkanya di 2025 itu sekitar 45%. Padahal IMF mengatakan ini harusnya angkanya 25-35%. Kemudian rasio pembayaran bunga kita terhadap pendapatan itu kurang lebih 19,27%. Nah, IMF mengatakan harusnya kisarannya 7-10%. Nah, ini beberapa PR yang tentu kita hadapi gitu. Nah, tetapi Indonesia cukup bagus sebenarnya ekonomi kita. Kenapa? Karena kalau kita lihat lebih zoom lebih dalam gitu ya, rasio hutang kita itu 70% itu didanai dalam negeri ya, dalam mata uang rupiah. Nah, sisanya itu memang dalam luar negeri. Nah, rating ini lebih terkait dengan hutang-hutang dalam dominasi mata uang luar negeri. Karena sekarang pemerintah bisa danain lebih banyak dalam negeri, sebenarnya risiko kita yang disebut oleh Moody's tadi relatifly agak berkurang ya, atau terkendali ya. Baik, terakhir Pak Hanskui, untuk investor retail seringkali ini dilema juga muncul ya, antara ini harus buy lagi ataupun keluar dari pasar saham Indonesia. Mungkin ada rekomendasi terkait dengan saham-saham khususnya di pekan ini? Ya, kalau kita lihat sebenarnya yang terjadi ini kan sebelumnya kita ada MSCI, kemudian ada Moody's lagi. Nah, dua-duanya sama gitu ya, bahwa kita tuh belum ada divonis ya. MSCI tidak memvonis penurunan bobot kita, juga tidak menurunkan downgrade kita dari emerging market ke frontier market gitu. Yang kedua, MSCI ini hanya menurunkan outlook kita aja ya, tidak menurunkan rating kita gitu. Nah, kembali pelaku pasar, sebagian nampaknya kita harus bergerak ke saham yang relatively defensif gitu ya, karena nampaknya
yang cukup bagus dari dalam negeri ini sebenarnya konsumsi. Yang dalam negeri harusnya meningkat sehingga saham-saham defensif di bidang konsumsi itu masih cukup menarik gitu. Kemudian kita juga harus bergeser ke saham-saham yang berfundamental kuat ya. Artinya saat ini mungkin saham-saham yang lebih tumbuh harganya karena potensi growth, karena aksi korporasi, merger akuisisi itu relatif harus lebih ditinggalkan, tapi kita lebih bergerak ke yang fundamentalnya bagus. Kita harus menunggu beberapa saat ke depan gitu ya, terutama setelah market lebih stabil, saya pikir market kita akan kembali normal. Biasanya pasca kejatuhan yang sangat cepat gitu, market butuh 3 bulanan untuk kembali normal benar-benar. Jadi pelaku pasar bisa akumulasi beli pada saham yang berfundamental bagus, sektor yang defensif consumer tadi gitu ya, karena ke depan market kita masih akan berpola naik. Baik, jadi harus sabar dulu ya 3 bulan begitu ya. Baik, kami akan terus memantau kinerja IHSG di tengah sentimen Moody's dan juga MSCI sebelumnya. Terima kasih Pak Hans Kui sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Ya, terima kasih Bu, selamat pagi.